Assalamualaikum Sobat Solder, dalam jumpa lagi. Kita dapat kerjaan atau servisan sebuah adaptor monitor LG. Katanya sih monitornya mati total ya, tapi kita akan pastikan kalau adaptor ini yang benar-benar bermasalah. Nah, ini akan coba saya hubungkan adaptor ini ke stop kontak. Oke, untuk adaptornya sudah saya tancapkan di stop kontak. Kemudian kita akan ukur di outputnya ini ada berapa volt kah. Nah, ini tidak terbaca ya, alias 0 volt. Oke, jadi ini sudah pasti adaptornya rusak. Nah, ini kita akan bongkar dia punya casing adaptor. Untuk casing adaptornya ini dia tidak menggunakan skrup. Jadi di sini kita akan menggunakan benda yang sedikit tajam untuk mencongkel. Jadi kita akan menggunakan palu. Ya, mungkin teman-teman punya cara lain, silahkan mencoba, tapi ini adalah cara saya. Kemudian setelah lepas sedikit seperti ini, kita akan gunakan obeng minus. Nah, ini sebenarnya ini saya sudah konfirmasikan ke konsumen atau ke pelanggan saya kalau ini tidak menggunakan skrup. Jadi untuk cara membukanya ini sudah pasti ada risikonya ya. Risikonya itu bisa mungkin ada pecah. Nah, ini sudah ada yang pecah ya. Nah, tapi dia tidak mempermasalahkan, dia bilang yang penting adaptornya bisa hidup kembali dan bisa digunakan lagi. Oke, jadi sekarang kita eksekusi dia. Oke, sudah terlepas ya, jadi kita angkat di bagian sini. Oke, ini PCB-nya ini belum bisa terangkat Sobat Solder. Ini sepertinya dia dilem di bagian bawah. Kita akan coba cungkil dia punya PCB. Di sini kita menggunakan obeng minus kembali. Kita tarik dari sini ya, dari dioda sekundernya ini. Nah, ini sangat sempit ya, hampir tidak ada ruang untuk mencungkil. Bukan hampir tidak ada ruang ya, memang tidak ada ruang untuk mencungkil PCB-nya. Jadi saya tarik dari dioda yang ini. Dan ternyata benar, dia di bawah, dia dilem. Dan sebelum melakukan yang lain-lain, pengukuran yang lain-lain, kita akan coba ukur dulu dia punya kabel ya. Jadi kita akan gunakan multimeter di skala buzzer. Kita pastikan minusnya terhubung ya, ini terhubung ya, ditandai dengan buzzernya bunyi. Kemudian untuk plusnya juga terhubung. Sekarang kita akan tes untuk skala dioda. Nah, ini skala dioda ya. Jadi skala dioda ini kita akan ukur di plus dan minusnya. Ini apakah dia connect atau tidak. Nah, ini ternyata dia connect ya Sobat Solder. Ini artinya ada yang short. Kita akan pastikan komponen manakah yang short. Kita coba ukur di bagian kaki elko-nya ini ya. Ini elko sekunder, elko yang paling besar. Kita tes di sini. Nah, ini memang dia ternyata short ya. Bisa teman-teman dengar bunyi buzzernya, ataupun bisa dilihat di layar multimeternya. Nah, ini 0 ohm, itu artinya dia memang short total. Di sini saya akan mencoba melepas dia punya dioda penyearah yang ini ya Sobat Solder, ada di bagian pojok. Oke, kita akan tes dia punya dioda. Ya, ternyata diodanya memang short, dan kita akan pastikan untuk area sekundernya ini dia tidak short. Nah, ini dia sudah tidak short lagi, artinya memang diodanya short. Sekarang kita akan cek nomor seri diodanya. Ini nomor seri diodanya adalah SB10150. Ini kita akan coba gantikan dengan dioda SB5150. Nah, ini dioda pengganti yang spesifikasinya itu lebih tinggi dari dioda yang short tadi.
Untuk kaki anodanya kita akan tekuk seperti ini. Nah, berhubung kaki dioda saya ini pendek, jadi saya akan menyambung kaki dioda saya ini dulu. Dan kita masukkan dia punya cincin ferrit. Ingat arahnya, kaki anoda di anoda, kaki katoda ya di katoda. Kita akan colok dia di stop kontak, kemudian kita akan tes outputnya. Semoga aja udah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada 19,49 volt. Alhamdulillah udah normal, udah sesuai dengan spesifikasi adaptornya. Dan sekarang kita akan tutup kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.